Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam pembelajaran di semester 2 ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran hari ini, materinya adalah bangun segi banyak. Untuk anak-anak semuanya, silakan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat dan buku paketnya. Berikut adalah materinya. Untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama 3.8, menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Lalu 4.8, mengidentifikasikan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Itu adalah kompetensi dasar yang harus anak-anak terapkan nanti ketika pembelajaran ini berlangsung. Pengertian segi banyak, yaitu sebuah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis lurus dan tidak saling bersilang. Bangun ini memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar, di mana paling sedikit mempunyai 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besar. Bangun semacam ini sering disebut sebagai poligon. Perlu diketahui oleh anak-anakku semuanya bahwa jenis segi banyak itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah segi banyak beraturan dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Ciri-ciri dari segi banyak beraturan adalah sisi sama panjang dan sudut sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai ciri-ciri yaitu sisi tidak sama panjang dan sudut tidak sama besar. Selanjutnya, anak-anak bisa melihat di gambar tersebut tentang segi banyak beraturan. Bisa dilihat di nomor 1, ada gambar segitiga sama sisi. Di situ anak-anak bisa lihat bahwa sudutnya sama besar dan ketiga sisinya juga sama panjang. Jadi itu disebut sebagai bangun segi banyak beraturan. Yang selanjutnya adalah nomor 2. Anak-anak bisa lihat di bangun persegi tersebut mempunyai sisi dan sudut sama. Dan untuk selanjutnya anak-anak bisa melihat nomor 3, itu ada segi 5 beraturan atau disebut juga pentagon. Nah, itu semua sisinya juga sama dan sudutnya juga sama besarnya. Lalu yang nomor 4 itu ada segi 6 beraturan atau disebut dengan heksagon. Itu juga sama sudut dan sisinya. Yang nomor 5 kita juga bisa lihat segi 7 beraturan atau disebut dengan heptagon. Nah, itu sudut dan sisinya juga sama. Lalu yang nomor 6 ada segi 8 beraturan atau disebut dengan oktagon. Itu juga sisi dan sudutnya sama. Dan yang ketujuh adalah segi 10 beraturan atau disebut juga dengan dekagon. Itu juga sisi dan sudutnya sama. Jadi anak-anak bisa melihat dari ketujuh gambar tersebut yang termasuk bangun segi banyak beraturan itu mempunyai sisi dan sudut sama. Untuk yang selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Tadi anak-anak sudah mengetahui ciri-ciri dari segi banyak tidak beraturan, yaitu sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Anak-anak bisa melihat dari gambar nomor 1 sampai 5. Ya, bisa dilihat dari gambar nomor 1 yaitu persegi panjang. Ya. Lalu yang kedua adalah segitiga sama kaki, yang ketiga trapesium, yang keempat jajar ginjang, dan yang kelima layang-layang. Jadi itu adalah gambar dari segi banyak tidak beraturan. Untuk selanjutnya adalah bukan bangun segi banyak. Ya, itu bisa anak-anak lihat contoh yang bukan merupakan bangun segi banyak. Ada 4 gambar tersebut. Nah, suatu bangun datar dikatakan bukan segi banyak jika suatu bangun datar dibentuk dari garis yang bukan garis lurus atau garis lengkung, ya, atau bersilang. Yang kedua, jika bangun datar tersebut tidak tertutup atau terbuka. Nah, itu merupakan ciri-ciri bangun datar yang bukan
bangun segi banyak. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan mana yang bukan bangun segi banyak, mana yang merupakan bangun segi banyak beraturan maupun tidak beraturan. Nah, berikutnya adalah kesimpulannya. Jadi yang perlu anak-anak cermati dan pahami dari bangun segi banyak tadi, ya. Yang pertama, Ustazah jelaskan kembali, untuk yang bangun segi banyak tadi ada dua jenis. Yang pertama adalah segi banyak beraturan dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Untuk segi banyak yang beraturan mempunyai sisi sama panjang dan sudut sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai sisi tidak sama panjang dan sudut tidak sama besar. Untuk selanjutnya, bangun segi banyak yang pertama dibatasi garis lurus. Yang kedua, tidak terdapat garis atau sisi yang bersilangan. Yang ketiga adalah bangunnya tertutup. Itu adalah ciri-ciri dari bangun segi banyak. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri dari bangun yang merupakan bukan bangun segi banyak. Yang pertama adalah dibatasi oleh garis tidak lurus atau lengkung. Yang kedua, terdapat garis atau sisi yang bersilangan. Dan yang ketiga, bangun tidak tertutup atau bangun itu terbuka. Seperti contoh pada gambar-gambar tadi yang sudah Ustazah perlihatkan kepada anak-anakku semuanya. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa melihat latihan soal bangun segi banyak di bawah ini. Amati gambar bangun datar di bawah ini. Yang pertama, berilah tanda centang yang termasuk bangun segi banyak beraturan. Yang kedua, berilah tanda bulat dan diikuti huruf C yang termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Dan yang ketiga adalah berilah tanda silang yang termasuk bangun bukan segi banyak. Dari gambar-gambar tersebut, anak-anak bisa melihat dalam waktu 1 menit dan kira-kira mana saja yang termasuk bangun-bangun tersebut. Silakan mulai anak-anak cermati dari sekarang. Waktu 1 menit berjalan. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Berikut adalah jawabannya. Nah, anak-anak bisa melihat dari jawaban yang sudah Ustazah perlihatkan di gambar ini. Bagaimana? Jawaban kalian sudah benar? Nah, apabila masih kurang tepat, maka berarti anak-anak perlu untuk belajar dan lebih memahami lagi ciri-ciri dari bangun segi banyak maupun beraturan ataupun tidak beraturan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini tentang bangun segi banyak sudah tersampaikan kepada anak-anakku semuanya. Bagaimana? Apakah ada yang susah atau kurang difahami? Nah, apabila anak-anak kurang paham, anak-anak bisa WA ke nomornya Ustazah Fia. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.